Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Desi Update. Oke, kembali kita akan membahas seputar pemilu. Meskipun pemilu 2024 telah berakhir pengumuman dari KPU, namun bukan berarti ini akan berakhir karena masih ada lagi babak baru, yaitu sengketa pemilu. Di mana ini hasil keputusan KPU sebelumnya telah memenangkan pasangan 02, yaitu Prabowo Subianto dengan Raka Buming Raka. Namun di sini masih banyak yang menjadi catatan bagi kubu 01 dan 03, di mana mereka masih menginginkan untuk menaikkan ke Mahkamah Konstitusi. Meski dia telah memberi pun pernyataan selamat kepada Prabowo Gibran, dan termasuk juga dari Ketua Umum dari Partai Nasdem juga memberikan selamat atau ucapan selamat kepada pasangan pemenang Pilpres 2024. Namun tidak ada halnya bahwa ini akan berakhir sampai di sini, di mana masalah hak angket dan juga sengketa pemilu masih akan digulirkan itu dalam masa lebih kurang 30 hari ke depan. Nah, di sini kita akan lihat seperti apa pernyataan KPU tentang hasil Pilpres 2024. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Jadi di sini kita sama menyaksikan untuk selisih suara itu namun jauh unggul dari pasangan 02. Baru saja saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk di situ pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan juga atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Ya.
baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024, beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasil. Ya, benar sekali. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa. Ya. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Selama 1 bulan terakhir saya dan Pak Mahfud berkeliling melihat, mendengar, menerima banyak kelompok masyarakat. Mereka menyampaikan kepada kami cerita-cerita tentang proses pemilu yang terjadi di Indonesia ini. Tentu saja dalam 1 bulan ini kami juga berkomunikasi dengan partai pengusung, para saksi-saksi di daerah, apakah cerita-cerita itu begitu adanya. Dan ternyata relatif cerita itu punya kemiripan. Mulai dari proses, kalau boleh saya sebut seleksi calon capres cawapres, sampai kemudian berproses pada putusan MK 90. Dan pada saat itu awal cerita inilah yang kemudian rasa-rasanya proses pemilu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya. Dari pendaftaran di KPU ada catatan-catatan yang kami rasa secara prosedur juga ada masalah. Kami bertemu dengan tokoh masyarakat, mereka menyampaikan suasana kebatinan, apakah ini yang namanya pemilu yang jujur. Ya, benar sekali. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Ya. Cerita tentang aparatur yang terlibat, mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Bahkan ketika kemarin di DPR ada pertanyaan berapa sebenarnya jumlah bantuan sosial, siapa yang membagi, dan itu semuanya ternyata menjadi cerita di publik yang sangat benar. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari apa yang ada riset yang mengatakan ada korelasi antara bantuan itu dengan masyarakat akan memilih sesuai dengan yang ada dalam hatinya atau terpengaruh dengan bantuan itu. Ya. Di samping itu ada cerita manipulatif, ada cerita intimidasi. Ya. Saya kira inilah yang kemudian kumpulan cerita dari publik yang masuk kepada tim Ganjar Mahfud. Kawan-kawan media, alhamdulillah hari ini
kami resmi mendaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Mantap. Kami sudah melakukan melalui online jam 1 malam tadi, dan pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Coba Jip. Nah, untuk lebih detailnya kawan-kawan, nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan. Ini adalah amanah kami, amanah dari rakyat Indonesia. Paling tidak, kalau menurut hitungan KPU, 40 juta lebih masyarakat memilih 01, belum lagi yang suara-suara yang nggak kehitung yang lain-lainnya. Tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan, menginginkan perbaikan, menginginkan Indonesia lebih maju. Oleh karena itu, tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas amanah yang dibebankan kepada kami oleh bangsa Indonesia melalui forum di Mahkamah Konstitusi ini. Insya Allah atas dukungan semua kawan-kawan media dan semua rakyat Indonesia, kita akan wujudkan kebenaran dan kita akan wujudkan keadilan. Kita akan dukung jika semoga itu Mahkamah untuk Konstitusi dibukakan kebenaran. hatinya para hakimnya untuk nanti melihat fakta-fakta ini dengan sejernih-jernihnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini kita sudah sama menyaksikan di mana untuk hasil keputusan KPU itu sudah jelas untuk pasangan 02 itu menang mutlak dari hasil perhitungan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota hingga provinsi dan juga KPU pusat. Nah, dari hasil KPU tersebut di sini banyak menimbulkan berbagai macam pro dan kontranya. Namun salah satunya ini adalah dari kubu 01 dan 03 di mana mereka masih ingin melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi karena banyak sekali ketemuan mereka mengenai kecurangan ataupun selama proses berjalannya pemilihan presiden 2024 ini. Nah, di sini kita sama-sama mendukung jika itu dia menuntut kebenaran. Semoga Mahkamah Konstitusi memberi keadilan sesuai dengan prosedur konstitusi dan berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, terima kasih teman-teman. Nantikan selalu update terbaru dari DC Update untuk seputar pemilu 2024. Oke, sampai jumpa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.